Oke, mulai dari faktor resiko. Jadi faktor resiko di sini dibagi jadi 3, host, agen, dan juga lingkungan. Untuk hostnya sendiri dia ada merokok dan juga ada riwayat pengobatan TB. Jadi merokok ini dia dapat menurunkan sistem imun. Dan untuk riwayat pengobatan TB, jadi dia itu dulu pernah mengkonsumsi obat. Berarti dia obat TB. Jadi dia itu pernah didiagnosis TB. Jadi ada risiko untuk kambuh. Kemudian untuk agennya ini Mycobacterium tuberculosis sendiri. Kemudian untuk lingkungannya ada kontak pasien. Jadi dia itu tinggal sama teman-temannya. Satu kamar tuh berisi 4 orang dan teman-temannya ini memiliki gejala yang sama, kayak dia batuk-batuk gitu. Jadi kemungkinan dia bisa tertular penyakit TB dari teman-temannya ini. Kemudian untuk ini tidak memiliki ventilasi. Jadi kamarnya ini dia tuh juga tidak memiliki ventilasi, padahal Mycobacterium itu bisa mati kalau kena sinar matahari, cahaya matahari. Jadi kalau tidak memiliki ventilasi, kemungkinan Mycobacteriumnya itu bisa berkembang dengan baik. Dari faktor risiko ini semua dan juga adanya paparan droplet, Mycobacterium itu dapat masuk melalui saluran nafas, terinhalasi gitu, masuk ke saluran nafas. Masuklah dia ke alveolus. Nah, di sana dia memicu respon imun innate yaitu alveolar macrophage. Nah, alveolar macrophage ini dia memfagosit si Mycobacteriumnya. Tapi ternyata Mycobacteriumnya itu tidak terbunuh dan dia justru membuat alveolar macrophage ini menjadi tempat perkembangbiakannya. Jadi MTB-nya itu dia berkembang di dalam alveolar macrophage. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalkan ada proses inflamasi, si makrofag ini kan mengeluarkan sitokin nih. Nah, untuk memanggil teman-teman yang lain untuk datang ke tempat infeksi ini. Nah, ya ini juga seperti itu. Alveolar makrofag itu tuh mendatangkan banyak neutrofil, makrofag juga. Tapi Mycobacterium itu ya seperti tadi, dia tuh mampu menghindari mekanisme fagosit tadi dan justru membuat mereka, si makrofag ini, menjadi tempat perkembangbiakannya. Nah, maka dari itu sistem respon imun innate ini gagal untuk membunuh Mycobacterium. Nah, selanjutnya karena dia gagal, jadi terbentuklah respon imun adaptif, yaitu dengan keterlibatan limfosit T. Di sini limfosit T dia datang ke tempat infeksi tadi dan dia itu mengepung tempat tadi alveolar macrophage dan juga MTB yang mati, yang sedang berperang di sini. Dia tuh mengelilingi gitu loh. Jadi membentuk sebuah granuloma. Dan granuloma ini disebut sebagai gonfocus. Nah, dengan harapan ya, karena tadi respon imun adaptif itu yang lebih kuat, jadi harapannya dia tuh bisa lebih kuat untuk memerangi si MTB dan bisa menang gitu melawan MTB. Jadi di sini ada 3 kemungkinan, dia emang bisa sembuh secara spontan, jadi benar-benar menang si limfosit T-nya. Kemudian ada dorman, dia itu bisa melumpuhkan Mycobacterium tuberculosisnya, namun MTB-nya itu tetap ada di dalam tubuh, cuma nggak aktif aja, kayak tidur gitu. Dan kalau ini dia tuh infeksinya tetap aktif, jadi respon imun adaptif tuh masih kalah gitu dari MTB dan si infeksinya tuh terus berlanjut. Nah, dari keadaan ini, infeksi tetap aktif atau yang dorman ini dia tuh bisa reaktivasi kembali ketika imun turun dan itu bisa menjadi TB paru yang aktif. Nah, di TB paru aktif ini, granuloma tadi itu terus membesar karena dia terus-menerus memerangi si Mycobacterium tuberculosis itu. Jadi dia terus-menerus membesar hingga membentuk sebuah kavitas, di mana kavitas ini sebuah rongga. Tampak di radiografi itu ada sebuah rongga di tengah putih-putih, di tengah konsolidasi. Nah, yang berongga itu sebenarnya udara dan yang konsolidasi itu infiltrat dan juga nekrosisnya jaringan. Kemudian kavitas ini terus membesar karena infeksi itu terus berjalan. Lama-kelamaan kavitas ini tuh bisa pecah. Nah, kavitas yang pecah ini dapat menyebabkan batuk darah. Karena kavitasnya itu di samping-sampingnya kan ada jaringan-jaringan yang nekrosis dan termasuk pembuluh darah. Jadi bisa aja menyebabkan batuk yang disertai darah. Nah,
Untuk batuk darah sendiri, ini tuh nggak cuma dipengaruhi satu, bisa juga karena adanya TB paru aktif ini, dia tuh kan merupakan infeksi kronis nih, lama-kelamaan jadi infeksi kronis, dimana infeksi kronis ini, aliran darah arteri bronkial itu tuh bisa meningkat, karena ini sebagai respon dari infeksi. Kalau infeksi, inflamasi gitu kan, itu ada mekanisme yang membuat pembuluh darah itu vasodilatasi kan, karena untuk menghantarkan banyak darah ke sana. Sama seperti ini, jadi aliran darah arteri bronkial itu meningkat. Nah, kemudian karena dia ini berlangsung kronis ya, lama-kelamaan arteri bronkial ini dia dilatasi dan juga hipertrofi untuk benar-benar memenuhi kebutuhan ke tempat yang infeksi itu. Selain itu, pada proses infeksi dan inflamasi tadi, selain mengeluarkan mediator-mediator inflamasi, dia itu juga mengeluarkan faktor pertumbuhan. Nah, salah satunya adalah VEGF, di mana faktor pertumbuhan ini tuh dapat membentuk pembuluh darah baru, kolateral yang tipis dan mudah ruptur. Jadi emang kayak nggak sebagus aslinya gitu loh. Jadi terbentuk pembuluh darah yang tipis dan mudah ruptur karena benar-benar pengen menghantarkan banyak darah ke tempat infeksi gitu. Nah, suatu saat kalau misalkan ini infeksinya terus-menerus terjadi, jadi bisa aja dia tuh membuat ruptur si pembuluh darah ini. Akhirnya ketika ruptur bisa terjadi batuk darah. Nah, ini temuan-temuan atau dari hasil pemeriksaan. Jadi dari TB paru aktif tadi ketika diperiksakan di lab itu LED-nya meningkat karena menandakan adanya inflamasi, proses infeksi gitu. Nah, untuk neutrofilnya jumlah neutrofil segmennya itu sekitar 55, jadi ini shift to the right. Kemudian tadi granuloma yang terus membesar itu tuh juga bisa membuat Mycobacterium tuberculosis ini dapat kembali memasuki airway karena benar-benar nggak mati gitu loh MTB-nya. Jadi bisa aja keluar melalui Mycobacterium tuberculosis dan akhirnya kita batukkan, dan akhirnya ketika pemeriksaan sputum secara mikrobiologi tes BTA-nya itu bisa positif 3, mengandung Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada TCM juga, itu ditemukan Mycobacterium tuberculosis dan dia juga sensitif rifampicin. Kemudian untuk tadi pembentukan kavitas, kalau dilihat secara radiologi itu akan tampak kavitas dan juga infiltrat. Kalau kavitas itu yang tadi yang di tengahnya ada rongga, terus di samping-sampingnya tuh ada putih-putih. Jadi rongganya ini akan berwarna lebih hitam dan di sininya tuh ada putih-putihnya gitu. Kalau infiltrat dia kayak bercak-bercak aja. Oke, kayak gitu.